Wah, subhanallah, subhanallah, enak banget ini. Bagai anggukan gadis anggun pujaan ketika menerima pinangan kita. Bagai sobekan pertama dari amplop yang berisi gaji di bulan pertama kita bekerja. Atau mungkin bagai melihat wajah orang tua kita pertama kalinya di bandara sepulang dari tanah suci. Begitulah perasaan kami saat riding di rute ini. Di rute yang saya namai Guha Dapur, Gunung Patuha, Cibadak, dan Kampung Purut. Dari kami, tahta hakakusi, tahtanjakan, hakan kusia. Saya ucapkan selamat pada Anda goeser yang nonton video ini, karena rute yang akan saya review kali ini adalah rute yang akan meningkatkan birahi bersepeda Anda. Ya goeser, saya kali ini berada di sekitar perkebunan Teh Patuha di Ciwidey atas, dan kami kali ini mau blind ride mencari jalur baru dengan target finish di daerah Balegede, atau itu masuk daerah Kabupaten Cianjur Selatan. Saya sudah riset, ini jaraknya 20 kilo kalau sesuai rencana saya. Kemudian elevasinya kita akan start ini di sini tuh 2100 ya. 2100 mdpl, dan nanti mungkin finish di daerah Balegede itu 1000 mdpl. Jadi kita akan turun menuruni turunan dengan ketinggian 1000 meter, bayangin hampir 1 kilo dengan jarak 20 km. Nah, jalurnya seperti apa, waktunya seperti apa, kita juga tidak tahu karena ini blind ride ya. Nah goeser, mulai ini petualangannya. Saya ditemani 4 pemuda tangguh nih. ABG semua, saya paling senior, paling berumur. Makadam. Jadi awak. Woi, iya woi. Iya woi. Balik sini. Kesalahan pertama blind riding ya gini. Kumaha we nyiksa jelema mah teu kudu ditengeulan. Baru 100 meter udah nyasar mereka. Ini seninya blind ride goeser. Nyasar. Hasil riset saya 20 kilo goeser sampai Balegede atau titik finish. Nah, masalahnya kita nggak tahu nih ridingnya di jalur yang kita riset apa bukan, itu masih misteri. Jadi ini kita blind ride lumayan jauh goeser, nyebrang kabupaten, nanti kita finish di Cianjur Selatan. Gurih. Rute ini merupakan salah satu prestasi terbaik saya selama saya getol mengeksplorasi rute exit trail di sekitaran Bandung ini goeser. So karakter trek, view atau pemandangan, dan hal-hal teknis riding lainnya
saya tidak akan banyak ulas di sini. Biarkan saja footage yang berbicara, atau silahkan Anda nilai sendiri. Yang pasti kekuatan magis alam pegunungan dan super sejuknya udara di sini membuat kami menjadi orang yang paling bahagia di Asia Tenggara ini, Goeser. Hahai. Mantap. Oh. Ini bingung saya, Nah, ini bukit 1 3 kanan kita harusnya kayaknya. Tar lah, make sure aja dulu. Soalnya jangan sampai salah bukit aja nih. Oh, kita kanan sana. Di sini bukitnya salah nih, harus bukit sana. Kita bukit paling kanan pokoknya. Bagi Anda yang ingin mengetahui lokasi detail dari titik start rute ini, saya sudah mencantumkan koordinatnya di deskripsi. Silahkan copy dan paste di Google Maps. Dan jika suatu saat Anda berencana goes ke sini, usahakan berangkat lebih awal, karena jaraknya lumayan jauh, sekitar 50 km dari pusat kota Bandung. Dan kondisi jalan menuju titik start lumayan hancur, jadi mobil loading tidak bisa melaju dengan cepat. Jika dari kota Bandung ya jam 7 pagi lah, mobil loading Anda itu harus sudah mulai berangkat. Ya pelan aja berarti. Banyak gapnya. Tapi kalau kesini keluar nih, kalau kesini keluar ke kebun, pelan-pelan aja. Corong aja saya mah kalau nggak kuat mah simpel. Kalau nggak sanggup mah. Dan yang penting harus ada salah satu dari Anda yang paham daerah sini, atau minimal menguasai dasar-dasar navigasi, Goeser. Karena rute ini cukup rumit dan rawan nyasar. Rute ini tidak seperti rute-rute populer lain yang sudah banyak jasa marshalnya. Pokoknya clue dari saya, dari titik start temukan Kampung Cibadak, karena antara titik start dan Cibadak inilah yang rutenya rumit dan rawan nyasar. Sementara dari Cibadak ke Kampung Purut, itu relatif lebih mudah navigasinya. Tinggal tanya saja ke petani yang Goeser temui di jalan nanti. Tembus tuh. Oh, udah nggak mungkin balik lagi. Anjir. Wuhur. Wuhur. Anjir, lumut. Lumut. Wih. Hihi. Hihi. Wuhur. Seru, seru, seru. Yo. Anjir, keren ya. Jarang-jarang nih jalur jarang ini lemut. Tembus kan? Oh iya lupa, setelah mobil loading ngedrop Anda di titik start, terus mobil loading suruh nunggu di Kampung Purut atau Rumah Makan Purut. Kampung Purut ini lokasinya terletak di perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Kira-kira jaraknya itu 13 km dari situ Patenggang, Ciwidey. Dan jangan lupa bawa perlengkapan penerangan juga ya Goeser, untuk antisipasi jika nyasar jauh dan kemalaman. Asa dina Eropa ya mah. Wah. Wow. Lihat milih jalan euy. Seperti yang sudah saya informasikan di awal, bahwa saat ini kami berlima sedang melakukan perjalanan blind riding di sini.
Dan di sini tuh tantangannya adalah yang pertama sinyal seluler agak susah. Terus di sini tuh rute pilihannya banyak, jadi malah membingungkan. Dan satu lagi kabut tebal juga mempersulit kami untuk melakukan navigasi atau observasi secara visual. Yuk, 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 naik. Terus, mantap nih, lecir. Wuhu, aja. Ada kampung nggak? Mapping. Ya, itu kampung itu kan? Itu kampung. Ya udah kampung itu aja tujuannya. Jadi kalau kadia, tahu kadia? Kadia bisa lah. Kayak cagak. berhenti Kiri. Kampung kan di kiri. Udah kelihatan kenteng itu kan? Yuk. Kami sebetulnya tidak merencanakan acara belusukan kami untuk finish di Kampung Purut, Goeser. Tapi kami berencana untuk finish di daerah Balai Gede Cianjur via Kampung Cibitu. Namun video saya kali ini hanya mereview setengah perjalanan kami atau sampai Kampung Purut saja sejauh 13 km. Dan rute belusukan sisanya akan saya upload di video berikutnya, Goeser. Kenapa videonya dibuat terpisah? Kenapa tidak dibuat part 1 dan part 2 seperti biasa? Sabar ya Goeser, gak surprise dong kalau dikasih tahu sekarang. So tunggu saja video saya selanjutnya. Kalau ada masjid sholat aja. Istirahat dulu aja lah. Red, sebatang Red. Di kampung aja. Kali aja ada mojang buat Wedi. Astagfirullah, amin gitu. Jadi kan kalau tanya, kita ngasuk kemana minggu ini? Ke mertua Wedi. Dan ini Kampung Cibadak, daerah Patuha, daerah Ranca Bali ya. Keren pokoknya. Ini baru 6,6 kilo. Dan rutenya kurang ajar nih. Kurang ajar, enak banget. Ini intinya graffiti. Tanjakannya itu sebetulnya opsional, dan kita tadi ngambil tanjakan juga ringan demi single track sebetulnya. Tanjakannya sebetulnya nggak ada di sini. Setelah kita istirahat tadi, sholat, kita lanjut lagi Goeser. Kang badan naros Kang. Tahu pemitu Cibitu ke handap. Kalau wung, ayo tembus ke Balai Gede. Jaya. Buntu gitu Pak. Karena Gunung Alit etanya aya paritnya. Mun Cibitu ke Balai Gede ka eta mah teu ayanya. Kalau kata Bapak dari Cibitu teh nggak ada nggak ada nu tembus ke Balai Gede Bapak atuh atur nuhun Pak. Infona ya. Kanggo pisan. Enggak, terus naik. Teka tinggal euy. Teka tinggal bukitnya Enggak ke kiri harusnya. Coba tengok mana ke kiri nah. Tadi mah pas di luar kelihatan Anting bukit mana? The Art of Blind Riding. Di mana Hadi? Oh ada. Pokoknya ayo ke kiri. Itu ke kiri bukan? Hah? Ya udah aja terus. Kita harus nyebrang sungai dulu Cina. Anjir, indah kieu euy.
Setelah mengetahui bahwa kami tidak mungkin menembus Balai Gede via Cibitu, plus saya tidak bisa membuka maps karena nggak ada sinyal, dan saya juga tidak bisa melakukan observasi visual karena tertutup kabut. Jujur saya frustasi, Goeser. Saya panik karena bingung harus ngapain. Satu-satunya amunisi yang tersisa dan bisa saya gunakan untuk melakukan navigasi hanyalah insting dan sedikit spirit. Sakit kepala saya dibuat menghadapi situasi ini. Tapi selaku komandan perjalanan, saya harus menyembunyikan dalam-dalam perasaan frustasi tersebut dari 4 orang anak muda bertenaga kuda yang menjadi partner saya di perjalanan blind riding kali ini. Maybe it's a part of leadership in this team. Saya jarak pandangnya terbatas. Teman-teman, di mana yo? Pejuang kita nih, kawan gue saya kali ini nih, pemuda tangguh nih. Jadi navigasinya susah, kita nggak bisa nggak bisa melihat atau mengobservasi lorong-lorong di perkebunan tehnya ya, karena jarak pandang sama sekali ini nyaris tidak bisa membantu mencari jalur. Tapi pada akhirnya di situasi dan sisa waktu yang kami miliki, kami harus tetap membuat keputusan yang terbaik untuk tim ini. Keputusan antara menembus leuweung datar via Cibitu untuk mencapai daerah yang kami tuju, atau kami harus mencari alternatif lain yang mungkin mainstream. Dan finally, kami menuju jalan raya terlebih dahulu untuk mencapai Kampung Purut, Goeser. Karena kami perlu menghemat waktu, beristirahat dan mengisi logistik. Dan dari Purut nanti kami akan kembali menembus medan berat untuk mencapai target titik finish yang kami tuju. Rel. Rasionalitas dan kecepatan dalam mengambil keputusan adalah harta kami yang paling berharga saat ini. Meski sebetulnya kami semua optimis dan yakin bisa riding di jalur yang direncanakan, tapi saya juga yakin bahwa otak kita biasanya hanya mencari pembenaran saja terhadap sesuatu yang kita yakini, yang belum tentu pilihan terbaik. Dari kami, Tahta Hakakushi, Tah Tanjakan, Hakan Kusia. Ya Goeser, jam 2:30 ini kita sampai di rumah makan Purut ya. Setelah mungkin kira-kira 13 kilo tadi kita rolling dari Patuha ya. Dari sini nanti kita akan ngasruk lagi, kita akan belusukan lagi. Ada rutenya di atas nanti. Jaraknya sih saya pikir 7 kiloan ya, tapi seperti biasa blind riding kami nggak tahu. Cuman titik-titiknya saya sudah riset via aplikasi ya.